Kasus panas dugaan penipuan yang menimpa selebriti cantik Jessica Iskandar kini telah memasuki babak baru. Ya, pada tanggal 20 Maret 2024 silam, sidang kedua permasalahan ini telah resmi digelar dengan agenda pembacaan tuntutan. Meskipun demikian, pihak CSB hingga sampai saat ini masih tetap ngotot untuk membantah tudingan Jessica bahwa ia telah melakukan dugaan penipuan. Karena bagi pria yang akrab disapa Steven itu, dirinya adalah seorang korban dari dalang permasalahan ini yang sebenarnya. Sayangnya, jejak sosok misterius itu belum diketahui sampai sekarang. Lantas, seperti apa harapan CSB akan kelanjutan kasus ini? Serta bagaimanakah pula reaksi kecewa dari sang kuasa hukum atas tuntutan yang diberikan jaksa penuntut umum? Agenda hari ini adalah tuntutan dari jaksa penuntut umum, ya. Tuntutan dari jaksa penuntut umum, ya, terkait, ya, perkara nomor 117, ya, terkait tuntutan jaksa, ya, kepada klien kami. Ya, di sini kami juga kembali lagi menyampaikan, ya, terhadap pasal yang didakwakan sebelumnya oleh jaksa penuntut umum, ya, di mana pada dakwaan sebelumnya jaksa penuntut umum, ya, menyampaikan dua pasal, ya, antara lain adalah pasal 372 KUHP, ya, dan pasal 378 KUHP, ya. Namun hari ini, ya, di mana tadi kita menyaksikan dari penyampaian jaksa penuntut umum, ya, di mana dakwaan itu dikembalikan lagi ke pasal 372 KUHP, ya, yang mana di sini juga kita sangat menyayangkan juga, ya, terkait penyampaian jaksa pada saat dia menyampaikan dakwaannya sebelumnya. Tapi kita berterima kasih juga, ya, terkait penyampaian jaksa. Akhirnya dia melihat bahwa pasal yang memang disampaikan itu hanya terkait pasal 372, penggelapan. Tapi nanti kami juga akan bantah juga terkait penggelapan ini, penggelapan yang mana? Ya, di 372 ini. Nanti kita coba menanggapinya di pledoi kami, ya, pada tanggal 27 Maret 2024 nantinya. Terkait nanti pledoi ini kita minta nanti, ya, di pledoi kita, namun karena ini belum masuk ke pledoi kita nanti, ya, tapi kita mengharapkan bahwa nanti kedepannya klien kita ini bebas murni, ya, dari tuntutannya, juga dari vonis hakim nanti untuk kedepannya, kan begitu. Karena kenapa? Klien kami ini nggak bersalah, gitu loh. Dia hanya sebagai korban daripada, ya, rekan bisnisnya yang sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. CSB dia menyatakan, bang, kok bisa kayak gini, bang, kan kita berjanjian sewa menyewa, bang. Kenapa jadi dipaksakan ke arah pidana dan sudah diputus pula, bang? Bukan diputus, maksudnya sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, kan gitu, ya. Namun dia karena karena dia kooperatif dan dia juga masih mengikuti jalan persidangan, ya, dia juga mengharapkan nanti yang terbaik, ya, terkait kasusnya ini. Supaya kenapa? Supaya kasus ini terang benderang, karena berawal itu dari perjanjian sewa menyewa mobil, gitu loh. Nah, ini yang sangat disayangkan oleh klien kami yang bernama Pak Christopher Stefanus Budianto. Kalau kita dari pihak Christopher Stefanus, ya, Budianto, ya, selaku klien kami, ya, kami di sini akan terus berjuang, ya, dan kami akan terus mengawal kasus ini, ya, baik yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya, juga terkait nanti pledoi yang kami buat, ya, yang kami sampaikan nanti pada tanggal 27 Maret 2024, ya. Semoga di sini klien kami mendapat yang namanya itu keadilan dan kepastian hukum, ya. Karena jujur dari awalnya perjanjian sewa menyewa kok bisa ke ranah kepidanaan, kan aneh menurut kami. Nah, ini kenapa dipaksakan gitu loh dari pihak sana, ya, khusus dari si pelapor itu yang sampai sekarang ini kan teman-teman mungkin sudah tahu sendiri kan bahwa kuasa kan sudah pernah dicabut sebelumnya. Nah, ini kenapa terus dibergulir gitu loh. Sampai sekarang sudah ada tuntutan dari jaksa penuntut umum, itu yang kami sayangkan. Pada sidang tanggal 20 Maret itu, CSB sendiri dijatuhi hukuman penjara selama 3,5 tahun dan juga dituntut ganti rugi sebesar 1,1 miliar rupiah. Keputusan inilah yang membuat pihak kuasa hukum CSB semakin naik pitam. Bagaimana tidak? Hingga detik ini pun pihaknya masih meyakini bahwa kasus ini bermula dari adanya sewa menyewa
Sehingga hukum pidana tidak sepantasnya diterapkan kepada sang klien. Bukan hanya itu saja, Darius Situmorang selaku kuasa hukum CSB pun mempertanyakan asal-muasal perbedaan antara jumlah kerugian yang dibacakan pada saat sidang dan apa yang selama ini selalu dituturkan Jessica di depan halayak umum. Seperti diketahui, selama ini Jessica Iskandar selalu mengaku telah kehilangan uang sebanyak 9,8 miliar. Sedangkan di persidangan jumlah kerugiannya hanyalah 1,1 miliar. Lantas bagaimanakah Darius Situmorang menanggapi banyaknya ketidaksesuaian antara keputusan yang diambil JPU dan apa yang mereka yakini benar adanya? Dan juga di sini kami juga sangat ya menyayangkan lagi penyampaian dari jaksa di sini adalah terkait masalah kerugian yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum tadinya. Ya, di mana di sini kan kerugiannya sebenarnya siapa sih? Sedangkan pelapornya siapa? Kembali lagi kita ingatkan di sini, pelapor sebelumnya itu yaitu bernama Septio Djatmiko Prabowo Putra. Ya, seharusnya merasa dirugikan siapa? Pihak si pelapor, bukan saksi. Kok ini kembali lagi saksi yang merasa dirugikan? Aduh, kok lucu gitu loh. Seharusnya kalau memang si pelapornya itu Jessica dan dia yang merasa dirugikan, ya dia sendiri yang melapor. Nah, ini juga nanti akan kami bantah di pledoi kami selanjutnya nanti di tanggal 27 Maret 2024. Dan ini ingat lagi ya, ini berawal daripada perjanjian sewa menyewa mobil. Ya, kenapa harus larinya ke arah pidana? Nah, ini yang coba kami sangat sayangkan, kan itu aja sih. Di sini juga sangat juga kami sangat sesalkan, di mana pada saat itu ya Jessica Iskandar mengalami kerugian ya dengan katanya 11 unit mobil ya dan nilai keseluruhannya hampir sekitar 9,8 miliar rupiah. Namun pada saat ini ya apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ya di sini kerugian Jessica Iskandar hanya 1 miliar 100 ribu rupiah. 1 miliar 100 juta rupiah kerugiannya. Tapi kita kembalikan lagi di sini, ini kerugian yang mana? Ya, sedangkan di sini kita bicara masalah apa? Mobil B73DR, kan gitu, Alphard. Yang mana ya total kerugiannya itu nggak ada sebenarnya, 0. Dan semuanya ya terkait alat buktinya ada di Bali sesuai penyampaian dari saksi-saksi yang waktu itu ada di persidangan sebelumnya. Ya, nah ini kami coba sangat sayangkan, yaitu atas penyampaian jaksa penuntut umum pada hari ini ya terkait tuntutannya dia ya kepada klien kami. Di awal kan beliau kan menyatakan bahwa ada nilai kerugian ya terkait ya tadi 11 unit mobil kalau nggak salah ya plus uang ya dari total keseluruhan itu sekitar 9,8 miliar rupiah. Namun pada saat ini ya apa yang disampaikan jaksa penuntut umum ini juga nggak ada persesuaian gitu loh terkait masalah kerugiannya dia. Tapi kita pertanyaan juga ini kerugian mana terkait masalah ini kan gitu. Sedangkan si pelapornya sebelum itu siapa namanya? Si Septio Djatmiko. Nah ini apa namanya kami sangat menyayangkan ya terkait masalah ini. Sebenarnya aku pengennya sih teriak-teriak ya, marah-marah gitu. Aku pengen banget karena aku memang pengen aku luapkan gitu ya penderitaan aku ini gitu. Cuma ya aku juga menghormati jalannya persidangan, yang mulia majelis hakim juga sangat aku hormati, jadi ya aku menahan emosi. Meskipun aku udah berusaha untuk move on, ikhlas, tapi ya pasti ini berat lah buat aku karena ini nominalnya nggak kecil. Aku tuh kerja dari pagi sampai pagi dari umur 16 tahun, ngumpulin uang buat anak-anak, buat orang tua, tapi hilang begitu aja, itu kan rasanya ngenes banget ya. Jadi ya aku hanya manusia biasa lah, berusaha buat ikhlas, ngelupain, move on, jalani hidup lagi, berusaha lagi, kerja lagi. Tapi ya tetap dalam hati kecil merasa sakit, merasa jatuh dan yang nggak enak sih rasanya tuh mentalnya ya. Jadi mentalnya kayak negatif gitu, rasanya nggak enak. Terkait tuntutannya dari jaksa penuntut umum ya, ini juga kita sangat menyayangkan ya terkait pasal 372 KUHP-nya itu dia dituntut klien kami 3 tahun 6 bulan ya
dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Namun kami juga sangat menyayangkan, sangat menyesalkan ya terkait adanya penyampaian ya dari jaksa penuntut umum mengenai dia menjatuhkan pidana itu selama 3 tahun 6 bulan ya. Nah ini juga kami juga patut tanyakan. Ini kan karena kan awalnya ini kan terkait masalah perjanjian sewa menyewa ya antara pihak klien kami ya yang mana pada saat itu ya klien kami hanya ya sebagai ibaratnya orang yang mewakili ya dari PT Tripedi, tapi untuk pelaksananya bukan daripada PT Tripedi, itu adalah dari si direktur utamanya itu yang sampai saat ini belum tahu ini keberadaannya di mana yang bernama saudara Aditya itu. Nah ini juga kami sayangkan juga kan gitu. Nah seharusnya ini kan perkara ini bukan perkara pidana, tapi kenapa dimasukkan ke arah ranah pidana? Kan lucu. Coba teman-teman sebagai mungkin sedikit lah ya mengetahui bahwa perjanjian semuanya itu jatuhnya di mana sebenarnya? Kan keperdataan, bukan ke arah kepidanaan, kan lucu.